Pada zaman sekarang, ya, ketika orang bisa menyakiti orang lain dengan ucapan dan perbuatan, malah senang. Ya, seharusnya ketika kita melakukan keburukan, apalagi sampai menyakiti orang lain, seharusnya sedih. Ya, ketika senang berarti itu bermasalah. Ketika orang bisa menyakiti orang. Kenapa orang Islam itu Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah orang Islam lainnya yang selamat dari lisan dan selamat dari tangannya. Nah, ini para jamaah Allah, ya. Oleh karena itu kita dilarang semacam ngerumpi, gosip, riba, sampai Allah Ta'ala memberikan permisalan makan bangkai daging manusia, ya. La yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu, ya. Jangan kalian saling gosip, ghibah satu sama lain. Apakah kalian mau makan bangkai daging suram sendiri? Maka kalian pasti jijik. Nah, ini. Maka kita ucapan dengan ucapan yang baik. Kalau kita memberi pada orang, ya, orang yang minta-minta, ya, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang minta-minta jangan membentak-bentak. Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun, ya, wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik daripada kita ngasih sementara diikuti dengan ucapan yang tidak menyenangkan, adza. Ini kamu ambil kaki seperti pohon kelapa kok masih minta-minta. Lebih baik kita minta maaf. Ya, maaf mas, maaf pak ini. Ya. Atau memberi, kemudian kita berikan nasihat supaya dia bisa mandiri. Ya. Ini ucapan. Dan banyak, ya, pada zaman sekarang kita ini bukan ucapan, mungkin dengan handphone, dengan jari jemari. Bahwa tulisan itu lebih parah daripada ucapan. Kenapa? Kalau ucapan barangkali bisa lupa, tapi ini bisa disebar kemana-mana, bisa bikin heboh, bisa bikin kerusakan. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang terucap dari ucapan kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, raqib atid. Ya, dari mengatakan nama malaikat, tapi yang rajih bukan sifat dari malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Maka mari kita para jemaah dari ucapan. Kita mulai dari diri kita, mulai dari rumah, ya, seperti suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, terutama kepada orang tua sudah lanjut. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah menyuruh agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah orang tua kedua-duanya atau salah satu lanjut usia berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata jangan membentak. Nah sekarang, ya, yang viral pada waktu lalu, seorang anak menendang kepala ibunya gara-gara duit 10.000. Mungkin yang satu 10.000, yang satu 10 miliar, suaminya dibunuh dan dibakar. Ya, beda, sama-sama 10, satu 10.000 rupiah, satu 10 miliar gitu. Tapi sama-sama merupakan kedurhakaan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak lain harta lagi para jemaah. Nah, oleh sebab itu mari ingin bahagia, bagaimana bisa menyenangkan orang lain dengan ucapan kita, bisa menyenangkan orang lain dengan perbuatan kita, ya. Bahkan Nabi menyampaikan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa akhuka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi bersabda, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kita bisa bersedekah, ya. Banyak hal bisa kita lakukan kebaikan demi kebaikan. Sebab orang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebahagiaan para jemaah. Kita jangan terkecoh dan terganggu. Barangkali sekarang sudah banyak, ya, orang terseret dengan apa? Dengan opini-opini yang sekiranya kalau berbuat baik maka yang lain tidak akan mengacuhkan kita. Ya, ini diuji, kita istiqomah. Kita istiqomah dengan tetangga tetap berbuat baik. Istiqomah dengan suami, ibu-ibu berbuat baik. Istiqomah bapak-bapak dan istri berbuat baik. Ya. Kita mulai bagaimana ucapan baik diberikan pada anak, pada istri dan orang-orang terdekat kita. Sebab apa? Pasti orang berbuat baik itu pasti senang dia.
pasti bahagia para jemaah, ya. Dan sebenarnya orang berbuat buruk pasti dia akan, kenapa? Pasti dia akan sedih. Kenapa? Karena hati nurani tidak bisa ditipu, ya. Karena dia sendiri tahu bahwa itu buruk. Dia sendiri tahu bahwa itu menyakiti orang, membahayakan orang lain, ya. Tapi apa? Karena hati sudah membatu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati kalian mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal dari batu yang keras ada yang mengalir sungai, dari batu yang keras ada yang memancar mata air, dari batu yang keras ada yang jatuh tersungkur hancur. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Tapi kalau hati tidak takut kepada Allah, tentu akan banyak korban para jemaah. Ya, banyak korban. Ya, oleh karena itu kita sering disuruh hati-hati dengan orang itu. Kenapa? Hatinya bejat, hatinya culas, hatinya ya. Nah, mari kita berbuat baik. Ingat, ada orang masuk neraka gara-gara kucing, masuk surga gara-gara anjing. Kepada hewan saja, ketika tidak berbuat baik, berbuat zalim, maka terjadilah ya perkara besar di hadapan Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.